dikasih kan banyak di CMI. Dari anak-anak. dari PKS. Iya, selembar. Saya udah dikasih. Mana? Belum aku belum dikasih. Oh, CMI-nya nggak ada. Tahu masih ada. Anak-anak juga yang ngasih. Iya. Ya udah bawa ke sini kalau banyak mah saya bagi satu. Banyak Tin bawa. Itu main ke Oh, main. yang kontrak Anak-anak itu main. Mama Angga, Bapak Angga. Ini mah tetangga, saya kasih tetangga kok. Banyak. Baik Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsin bidah wa kullu bid'atin dhalalah wa qala dalatin apa dalatin fi finnar amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah majelis taklim yang berbahagia, pertama-tama puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melangkahkan langkah kaki ibu untuk hadir di taklim, yaitu untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita senantiasa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberikan istiqomah, Bu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa taat dan patuh melaksanakan kepada ajarannya, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan kepada ibu-ibu, semoga langkah kaki ibu-ibu semuanya akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki yang satu semoga Allah angkat derajatnya, langkah kaki yang satu semoga Allah kuburkan segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu, kita doakan dulu yang sedang pada sakit, Bu ya. Ibu Entin, Bu ya. Ibu Entin, Ibu Eli, terus siapa lagi yang Mbah ya? Mbah, iya. Putra lebih Bu di kampung Saha namina? Susilawati. Susilawati, Bu ya. Khususnya Pak Amin. Kahorogan wae Mama Dedeh mau. Baik kita lanjut ya. Khususnya Bu ya yang tadi yang disebutin Bu ya yang sedang pada sakit, ya umumnya Bu ya untuk jamaah kita semua, untuk keluarga kita semua, untuk tetangga kita yang sedang pada sakit, semoga Allah angkat penyakitnya Bu ya. Diangkat penyakitnya, dipulihkan kesehatannya, dan diberikan kesabaran dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Mama Ik Bu ya. Termasuk saya juga. Termasuk Emi. Ya udah kan tadi udah dijama Ibu. Ayo doa Bu. Ya udah Bu Emi dah ngirim melulu. Ya Bu Emi sedang sakit. Ya itu semua kan dah tidur. Baik Bu. Allahumma rabbana. Udah stop. Allahumma rabbana sa'adhir basa iswi anta safira sifan sifauka sifaan dari berusan koma. Amin ya rabbal alamin. Semoga diangkat semua penyakitnya Bu ya. Kamana Mama Dedeh? Seberang ke Palembang. Seberang ke Palembang. Jangan Bu ya, di seberang
orang di Palembang juga banyak keluarga kita Bu ya. Kata orang Palembang, pas berangkat Palembang katanya kasih penyakit. Tahu ada kumpul kali itu. Baik Ibu, kita lanjut. Ibu, pelajaran yang kemarin Ibu belum selesai. Ibu yang masih ada hadisnya satu yang belum disampaikan Bu ya. Tapi ini emang amat sangat penting Bu ya. Bukan berarti hadis yang lain tidak penting Bu ya. Semuanya penting. Tapi ini lebih penting banget. Tinggal satu hadis Ibu. Hadis ayat berapa Bu? Dari ayat 64. Dari ayat 63 64 tuh ya. Udah. Apa namanya? Yang man amilan amalan laisa lahu amruna udah kan? Udah dicatat belum? Ya. Jadi Bu, barang siapa yang melakukan sesuatu amalan Bu ya yang tidak ada perintah dari kami kata Nabi Bu ya. Dia apa Bu? Maka ditolak Bu ya. Makanya jangan suka mengerjakan apa yang tidak diperintah oleh Nabi Bu ya. Nanti udah sampai-sampai ditolak, udah sampai-sampai ditolak sayang Bu ya. Mending cuma ditolak, dilempar ke mukanya Bu ya. Masuk nonton juga ditolak ya. Nonton apa? Nonton Jokowi. Nah kan nonton Jokowi maka itu mah bukan ibadah sayang. Maksudnya nonton nggak apa-apa ya. Hiburan. Iya, hiburan Bu ya. Bukan yang mengatasnamakan ibadah ya Bu ya. Iya. Ya, jadi Bu yang disebut ditolak itu yaitu ibadah Bu ya. Ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasul ditolak gitu Bu ya. Nanti masak-masak, sudah contoh Rasul ditolak. Yang buat gitu kan. Masak, daan, rendah, penggorengan. Yang ditolak. Apa namanya? Sesaji juga ditolak Bu ya. Kan ada sesajinya juga kan ya? Iya. Ada sesajinya juga. Ada, itu masih masukin bawang merah, bawang putih. Masih tuh ngeliat? Iya, Masya kan Allah. itu disunggi-sunggi. Masya Allah. Oh saya nggak ngeliat. Berarti di situ nontonnya khusyuk ya? Enggak khusus sih orang di sini aja. Oh masih nusuk-nusukin bawang. Di rumah kan Pak banyak. Jokowi. Masih nusuk-nusukin Iya. cabai sama bawang. Yang joget-joget itu kan masih pakai kalung cabai bawang. Kan? Iya. Oh ya Allah ya Rabbi. Baik. Nah, ini masih kaitannya dengan hadis-hadis yang sebelumnya Bu ya. Baik ini. Coba Ibu perhatikan Bu ya. Terus diperhatikan, terus disimpan di hati Bu ya. Jadi biar apa namanya Terusan ayat. paham. Yang kemarin masih ayat 63 Bu ya. Ya, baik. Kata Nabi nih Bu ya. Perumpamaanku dengan kalian Bu ya. Kalian di sini para sahabat, tentunya kalau saat ini sama kita juga Bu ya. Nah, perumpamaanku punya siapa? Rasulullah ya. Dengan kaliannya siapa? Pada waktu itu Rasulullah Bu ya. Kalau pada saat ini ya umatnya gitu Bu ya. Umatnya Bu ya. Umatnya siapa? Umatnya Rasulullah ya. Adalah seperti seseorang yang menyalakan api ya. Seperti seseorang yang menyalakan api. Siapa itu? Perbedaan Rasulullah dengan umatnya. Yang menyalakan api. Siapa? Rasulullah dengan umatnya ya. Rasulullah dengan umatnya. Baik, kita lanjut. Udah nulisnya? Belum Bu. Ayo terusin dulu nulisnya. Belum jelas. Perumpamaanku punya itu Rasulullah dengan kalian itu umatnya Bu ya. Adalah seperti seseorang yang menyalakan api dengan Yang menyalakan api Bu. seperti seseorang yang menyalakan api antara Rasulullah dengan kita Bu ya. Kenapa ya? Nanti di bawahnya Bu ya biar jelas. Menyalakan api. Itu kemarin Mama kan gak hadir. Iya.
itu hadisnya harus ditulis tuh Mama Iku, siapa yang nulis itu nyontoh hadisnya. Itu penting banget itu yang tentang setan apa? Yang tentang setan berantai. Setan apa namanya? Mencuri dengar. Yang hadis yang hari Itu mah Jumat. Mama itu dong kapan? Ya kemarin hari Kemarin Jumat masuk nggak? Oh masuk, berarti udah nulis. Enggak, yang hadis yang 62 itu Bu yang hanya kemarin enggak masuk baru Jumat. Aku masuk. Oh nulis ya udah. Nah itu penting Bu ya. Oh Bu Endang masuk. Nanti nulis tuh sama Mama Ik ya, nyatet. Udah itu tinggal dulu Neng. Yang sedang yang lagi dihadapi dulu ya. Baik. Antara Nabi itu seperti seorang yang menyalakan api. iya ini seseorang yang menyalakan api. Ini sebab perumpamaanku, akunya di sini Rasulullah dengan kalian yaitu umatnya adalah seperti seseorang yang menyalakan api. Nah, udah dengerin ya. Nah, lalu api itu menerangi daerah sekitarnya. Iya nggak Bu? Nah, kalau nyalain lilin Bu ya, nyalain lilin, nah kan sekitarnya itu kan bisa terang ya, jadi menerangi sekelilingnya gitu ya. Baik ya, jadi lalu api itu menerangi daerah sekitarnya, betul nggak Bu? Ya, maka mulailah kupu-kupu dan serangga lain yang terlebih dahulu jatuh ke dalamnya. Nah Ibu, kalau ada lampu nyala itu kan serangga pada datang kan Bu? Iya. Katakanlah kalau di sini kan bilangnya kupu-kupu, serangga yang lainnya. Seumpamanya kalau di kita nih Bu ya, kalau di kita seumpamanya apa siraru? Laron ya. Nah, kalau kata saya siraru ya, laron Bu ya. Nah laron Ibu, kalau ngelihat lampu pada nyamperin nggak? Pada ngerumutin nggak? Nah itu Bu ya. Baik. Lalu api itu menerangi daerah sekitarnya, maka mulailah kupu-kupu dan serangga lain yang terlebih dahulu jatuh ke dalamnya. Ke dalam apa? Ke dalam api itu, kan gitu ya. Baik. Udah belum? Ayo tulis dulu. Apa tuh Bapak? Maka mulailah kupu-kupu dan serangga lain yang terlebih dahulu jatuh ke dalamnya. Ke dalam apa? Api. Nah, mungkin sampai sini juga mungkin Ibu udah tahu tujuan hadis ini. Udah? Jatuh dalam api. Ke dalamnya, nyanya itu api Bu ya. Udah selesai. Baik. Lalu orang itu mencegah serangga Bu ya, mencegah serangga dari api, kan gitu. Jelas Ibu? Lalu orang itu mencegah serangga dari api. Di apa namanya? Dicegah nggak Bu kalau ada serangga masuk ke api itu? Disegah Bu ya. Disegah kenapa? Kan kasihan masuk api. Ya, masuk ke dalam api. Udah selesai. Ya. Bahkan mereka terjun, yaitu terjerumus ke api itu. Siapa itu? Serangga itu Bu ya. Nah, terjun kan? Ya. Nah, baru di sini nih isinya Bu ya. Nah, tadi soalnya ini isinya. Terjun ke dalam api. Iya, terjerumus ke dalam api itu. Apa yang nyamperin api itu kan? Yang nyamperin api itu. Udah selesai. Terjerumus ke api itu atau terjun ke api itu Bu ya. Baik, kita lanjut ya. Itulah perumpamaan. Nah, di sini apanya Bu? Isinya Bu ya. Nah, itulah perumpamaan diriku dengan kalian. Dirikunya siapa? Rasulullah sayang. Ya iya atuh Neng. Dirikunya itu
Rasulullah dengan kalian. Kalian siapa? Umatnya. Nah, jadi Ibu, perumpamaan Rasulullah dengan umatnya itu seperti seseorang menyalakan api, kemudian api itu digerumutin oleh serangga. Serangga itu pada jatuh ke api itu, padahal udah dicegah gitu, padahal udah dicegah, tapi tetap masuk ke dalam api itu. Paham tuh Bu ya? Nah, jadi Ibu, itulah perumpamaan diriku dengan kalian. Dirikunya itu Rasulullah, kaliannya itu umatnya. Baik, udah selesai? Baik, kita lanjut lagi. Aku melarang kalian dari api itu, kan gitu ya. Nah, tadi kan serangga-serangga itu kupu-kupu kan dilarang Bu ya, tapi tetap terjun juga ke api kan? Apinya gede. Ya Bu. Bukan apinya gede Ibu, nggak ada di sini apinya gede, jangan ditambah-tambahin. Baik ya. Nah, itulah perumpamaan diriku dengan kalian ya. Nah, baik. Aku melarang kalian dari api itu dan memanggil kalian supaya tidak memasukinya, nyanya kepada api. Gitu ya. Tidak memasukinya, nyanya kepada api ya. Memanggil apa Bu? Kalian supaya tidak memasuki api, Bu. Nyanya api Bu ya. Ibu ditulis apinya Bu ya, takut nanti Ibu nggak paham Bu ya. Iya, api lah tanda kurung Bu ya, tanda kurung api ya. Baik, selesai. Nah, namun kalian mengalahkanku, kata siapa? Nah, kaliannya siapa? Nah, mengalahkanku, kunya siapa? Nah, jadi jangan sampai mengalahkan Rasulullah Bu ya. Di sini dikatakan, tapi kalian yaitu mengalahkanku, kata Rasulullah, dan mendesak untuk terjun ke dalam api itu. Coba siapa yang mau menerangkan tentang kalimat ini atau hadis ini? Yaitu Bu yang tidak ada contoh dari Nabi, lalu mengerjakannya. Ya, tar, biar pada selesai dulu. Udah selesai belum nulisnya? Udah, ayo, terusin. Kalian mengalahkanku, kata Rasulullah ya, dan mendesak untuk terjun ke dalam api itu. Maksa Bu ya, maksa. Udah dikasih tahu jangan masuk ke situ, tapi maksa gitu. Yang mendesak tuh memaksa kan? Iya. Siapa yang memaksanya? Siapa yang mendesaknya? Ya umatnya sendiri. Ya. Nah, jadi jangan nyalahin Rasulullah Bu ya. Nah, Rasulullah sudah mengatakan ya, jangan terjun ke api itu, tapi tetap dia terjun juga. Nah, kata Rasulullah? Nah, udah dibilangin sama Rasulullah Bu ya, tapi kamu itu mengalahkan aku. Jadi artinya membantah, mengalahkan itu ya, membantah kepada aturan Rasulullah gitu Bu ya. Nah, kemudian namun ya kalian mengalahkanku, kata Rasulullah, dan mendesak untuk terjun ke dalam api itu. Ya kayak tadi serangga. Yaitu serangganya perumpamaan. Iya. Yang sejelasnya kan manusia. Manusianya itu bandel Bu ya. Nah, makan seperti kupu-kupu dan serangga tadi dilarang masuk ke api, masih aja terjun ke api. Nah, diibaratkannya siapa itu? Kita. Nah, paham ya, gitu ya, paham ya. Pintar sih Emi. Emi teh ya. Emi teh ya gitu. Karena gimana ya, karena nggak umum ya. Kalau sekarang Ya. umpamanya, Ah. kalau itu orang udah umum gitu kan gitu. Jadi kita yang nggak itu jadi nggak enak. Kan hadis yang kemarin juga kan udah dikatakan Bu ya. Udah dikatakan Kita apa? nggak enak.
hal itu ditegaskan, yaitu Rasulullah bersabda Bu ya. Jadi barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka dia tertolak, maka dia ditolak apanya dianya, yaitu perbuatannya ya. Udah sampai-sampai ditolak. Ibu nonton nggak di YouTube? Udah sampai-sampai ditolak? Nggak pada nonton ya? Apa nggak ada di YouTube Ibu? Ada di YouTube ya, udah sampai-sampai ditolak. Ada itu Bu ya, judulnya udah sampai-sampai ditolak. Jarang nonton HP. Saya mah nonton dulu. Nah itu Ibu ya, ibu tonton yang sudah sampai-sampai ditolak Bu ya. Nah, Ustaz siapa Bu? Hah? Ustaz siapa? kalau nggak salah itu siapa yang saya biasa suka bilang itu, yang orang suka bumi itu? Iksan. Bukan. Tes akademik dari Setiawan ya, Setiawan. Aku setia. Bukan. Bukan Pak. Ya, Ibu. Daswan apa? Daswan, ya Daswan Setiawan. Setiawan. Nah jadi Ibu ya, jadi ibaratkan ada orang menyalakan api Bu ya. Nah kalau udah menyalakan api kan di situ kan terang. Kalau terang kan banyak serangga ya. Padahal serangga itu udah dilarang jangan masuk ke situ, tapi serangga itu maksa. Nah serangga itu diibaratkan yaitu manusia ya, manusia yang mengalahkan Rasulullah. Artinya mengalahkan Rasulullah itu Bu ya, nggak mau nurut kepada perintah Rasulullah, nurutnya kepada perintah yang lain gitu ya. Nah, makanya kalian mengalahkanku kata Rasulullah ya. Dan kalian itu mendesak untuk terjun ke dalam api itu. Udah dibilangin itu api Bu, tapi tetap masuk ke situ. Coba siapa yang bisa jelasin, yang menceritakan ayat ini, hadis ini? Udah dilarang, jangan berbuat seperti itu, tapi kan maksa ya. Apa namanya, hadisnya yang biasa saya sampaikan kan setiap dolalah itu kan binar kan, yang mengerjakan bid'ah Bu. iya, Untuk setiap bidah itu kan dolalah, setiap dolalah itu kan binar gitu ya. Iya kan begini. ya hadis ini yang mengerjakan bid'ah ini yang Iya, Ya, kan udah dibilangin kan. Kan Rasulullah tidak mencontohkan seperti 7 bulan. Bahwa itu 7 bulan sebenarnya misalnya Pinar. pinar. Binar kan kalau bidah kan binar. Tapi manusia banyak dikerubutin ya Bu. Iya. Nah tetap aja masuk ke situ kan. Kan udah dilarang. Kan saya udah selalu nyampein ya. Saya udah nyampein ya. Jangan memperingati ya 7 bulan. memperingati orang-orang yang meninggal ya, tahlil untuk yang meninggal gitu ya. Kan udah dibilangin kan. Siapa yang bilangin ya? Rasulullah, kan nggak ada contohnya. Tapi mereka mendesak kan ya, memaksakan diri untuk terjun ke dalam api gitu kan. Jadi malah dikira ini ya. apa namanya tuh? Ya masih ke bawah yang tadinya nenek moyang itu ya Bu ya. Iya, Maksudnya itu belum bisa memutus. belum bisa meninggalkan ya, belum bisa meninggalkan yaitu yang biasa dikerjakan oleh nenek moyangnya gitu. Nah Ibu seperti Abi Thalib Bu ya, Abi Thalib itu sebetulnya hatinya kan udah meyakini, tapi kan dibilangin sama kakak-kakaknya, apakah kamu mau meninggalkan tradisi nenek moyang? Nah kan di situ kan istilahnya kalau kayak kita nanti kamu kualat gitu. Nah itu kan takut kena ajab. Iya. Ini Nah orang kemudian kata kan nggak jadi tegak Abi Thalib kan nggak jadi mengucapkan la ilaha illallah kan. Nah gitu Bu ya. Ayo coba Ibu masih ngayal nggak dengar hadis ini? Masya Allah. Enggak nanti di luar mah Enggak di sini. iya. Enggak di sini, giliran di luar mah diundang tahlil Yasin mau. Malah berkat. Jelas Bu ya, ini hadisnya jelas ya. Jadi kita jangan mendesakkan diri untuk ngejebur ke neraka Bu ya. Ya itu kan
Fa inna khairal hadisi kitabullah ya wa hadi hadi Muhammad Rasulullah kan. Sebaik-baik perkataan adalah Al-Qur'an. Sebaik-baik petunjuk adalah hadis yaitu Rasulullah gitu ya. Gitu. Terus setiap bidah adalah dolalah, setiap dolalah adalah udah setiap ini setiap pengajian dibahasain begitu masih kalau di luar masih pada mau kayak gitu-gituan juga. Kalau saya kan nggak pakai Bu. Terus kalau Pak D-nya ya kakak saya gitu ya masih pada pakai gitu. Terus kalau dia bilangin, saya bilangnya cuma iya aja gitu Bu, tapi nggak menjalankan, kan jauh gitu kan. Misalkan telepon, misalkan ini Enggak. Seharusnya ibu jangan iya, seharusnya ibu nasehatin. Enggak, seharusnya ibu nasehatin Bu ya. Jadi yang lah kalau udah susah ya bilang aja saya tidak pakai mendak-mendakan gitu Bu. Saya juga iya Bu sama adik saya tuh. susah sih Bu, dibilangin susah ya katanya. Udah orang udah meninggal udah lama banget aja. Mamanya Ya itu pakai haul Bu ya. Jadi saya udah kata saya gitu. enggak apa Bu, yang pakai enggak cuma 1000 hari, 1000 hari kan 3 tahun. Ini masih seterusnya pakai kok setiap hal. Terus kapan mau Ibu orang udah meninggal udah puluhan tahun, 12-an tahun kok masih jadi beban gitu Bu ya. Masih jadi beban dibikin haul gitu Bu ya. Padahal dia juga nggak punya. Gitu. Nah, Ibu apalagi yang nggak punya, yang punya juga nggak boleh. Iya. Seperti Saya bilang saya udah tiap hari doain tiap malam. Iya, gitu. iya betul, ya betul. Ya doa Bu ya. Mintain uang Bu. Enggak, jangan kasih Bu ya. Kalau Ibu ngasih uang untuk seperti itu berarti Ibu mendukung perbuatan itu, gitu ya. Ya, Ibu mendukung. Ya saya udah tiap malam. Iya. Jadi ngasih uangnya kan pas hari meninggalnya itu Bu. Jadi niat saya bukan untuk begitu ya, Iya. untuk biaya itu gitu. Makam, ya, Pemakaman. beli Kan kain niat- kafan ya, gitu. niatnya ke situ gitu. Cuman ya nggak Dipakai. tradisi. Iya justru Ibu ini yang menyampaikan pelajaran seperti ini Bu ya mungkin hanya di sini. Iya. Jadi Orangnya cuma sedikit. orangnya cuma sedikit, tapi inilah yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya gitu Bu ya. Jadi apa namanya ya kita harus bersyukur Bu ya, kita harus bersyukur bisa mempelajari seperti ini gitu. Jadi jangan mentang-mentang kan kita sedikit yang belajar seperti ini, sedangkan yang lain kan ya kita Ibu gini, kita harusnya bersyukur alhamdulillah kita belajar seperti ini sehingga kita tidak masuk kepada orang bid'ah gitu. Betul Bu ya. Ya, saya kalau sama anak semua kita saya kalau bawa kalau saya bisa ya. Kalau susah Ibu jangan ikutin udah Bu ya. Untuk apa juga Ibu belajar Bu gini, untuk apa juga saya sampai narik-narik urat Bu ya, menyampaikan Ibu juga belajar sampai terus nggak dipakai, terus apa manfaatnya, apa hasilnya gitu Bu ya. Ya udah memang kita yang dikasih petunjuk oleh Allah ya alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah kita bisa mempelajari seperti ini, dan saya juga menyampaikan bukan hanya sekedar menyampaikan, memang kita menghadapi kitabnya gitu Bu ya, kita menghadapi kitabnya. Paham kan Bu ya? Udah dalil madalil, hadis hadis Bu ya. Udah banyak, udah penuh yang namanya dalil tidak boleh bid'ah, dalil tidak boleh bid'ah itu. Soalnya nggak berupa api sih ya. Gimana Ibu? Nggak berupa api Bu. Iya Kalau betul. antara ibu berupa api gede nggak bunuh kan nggak ada api. Iya, nggak ada yang mau menjatuhkan diri ke situ Bu ya. Iya. Jelas Ibu ya. Ibu kalau bisa Bu ya, kalau ada yang masih ngeyel, Ibu kan udah nyatet, kasih aja hadisnya ini Bu ya. Jadi berarti anda itu mendesak diri untuk jatuh ke neraka. Jelas Ibu. Iya, nantang ya. Nantangin. Dia nggak bisa Bu baca tulisan saya. Ya udah diomongin, dibilangin pakai kata-kata Bu ya. Ya. Mudah-mudahan Ibu dengan
dengan selesainya kita mengkaji surat An-Nur, Bu ya. Surat An-Nur ini isinya akhlak, Bu ya. Akhlak, etika, Bu ya, adab ya. Keluarga kita ya Bu. Iya. Mudah-mudahan diamalkan, Bu ya. Jadi masih ada kebimbangan ya. Iya. Ada kebimbangan sebab ada yang ngenerangin kalau yang nggak punya Gak apa-apa. nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Masa Kalau yang punya nggak apa-apa itu. Astagfirullah, masa hukum Allah kalau gitu pilih kasih dong. Ini udah emang hukum Allah itu hanya untuk orang kaya aja. Terus orang miskin enggak dipakai, enggak ada hukumnya. Kalau hukum Allah itu enggak untuk orang miskin, enggak untuk orang kaya, sama Bu ya. Untuk laki nggak untuk perempuan. Iya, sekarang gini. Hukumnya untuk perempuan doang Bu, yang laki nggak ada hukumnya. Ibu, Nah, kalau kalau sodako emang harus meninggal dulu. nah Ibu, tentang sedekah juga Ibu ya. Sekarang saya sampaikan Bu ya. Ibu jangan sampai nanti Berdalih ya Bu ya, itu berdalih untuk sedekah, berdalih. maksudnya Maksudnya seperti itu tuh lah, ini juga sama aja sedekah. Gitu. Maksudnya dialihkannya ke ke sedekah. Kalau sedekah mah enggak ada embel-embelnya Bu ya. Kalau mau sedekah aja, nggak usah embel-embel dengan 7 hari dengan 40 hari. Kan beda ya, Itu mah ada Bu ya. embel-embelnya Bu ya. Udah berbeda lah. Iya. Sekarang gini, Ibu kalau mau sedekah atas nama yang meninggal, Ibu jangan nunggu hari yang 40, jangan nunggu hari 100, jangan nunggu hari haul. Kapan aja, Bu ya. Kalau Ibu sedekah tapi dengan hari yang yang biasa dipakai ya. Sama aja Ibu dengan memperingati itu, Bu ya. Jadi Ibu sedekah aja atas nama orang yang meninggal. Gak usah Ibu mau nunggu sedekah atas nama yang meninggal, nanti nunggu yang meninggal 40 hari. Nanti Ibu mau nunggu yang meninggal setahun pakai acara. Tapi bilangnya sedekah. Ya enggak, itu mah Bu, itu mah bukan sedekah, namanya ngupahin orang yang baca Yasin sama tahlil. Ya iya kan, orang disuruh baca Yasin, suruh baca tahlil. Terus kirim doa, terus Ibu kasih berkat. Upah itu mah namanya. Itu juga sedekah kan gitu. Nah sekarang gini, saya ajarin Ibu, kalau mau sedekah, Ibu bagiin ke orang yang Ibu yang haknya menerima gitu ya. Ibu bagiin, jangan orang yang jompo, yang tua, yang udah nenek-nenek dipanggil ke rumah, suruh ngambil